tekanannya jelas untuk pemulihan pasca konflik. Ya. Di antaranya ya. Makanya memang yang disampaikan khawatir saat konflik Toyib itu ada terjadi, tapi kita nggak perlu bingung karena lembaga-lembaga filantropi kita ini bisa saling terkait. Terpercaya. Highlight-nya adalah bagaimana kita mencari lembaga filantropi yang kredibel. Bersama El-Kalam, Lembaga Konsultasi Keluarga dan Kajian Islam. Kita lanjut kepada pertanyaan berikut yang ini juga merupakan kepedulian. Orang yang man lam yahtam bi amril mu'min pada Islam ini kata Nabi, orang yang tidak peduli dengan kesusahan, penderitaan dan urusan orang mukmin lain, maka itu bukan dari golonganku. Golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-abu yang lain. Jadi pentingnya kita peduli. Maka saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan Palestina itu bagian juga kita perhatian apa yang dilakukan. Ini pertanyaan yang bagus. Salah satu cara, mudah-mudahan tidak berhenti di dalam pertanyaan, tetapi nanti di dalam action yang nyata. Karena orang di dalam penderitaan itu bukan sekedar untuk ditanyakan untuk dikasihani, tetapi bagaimana wujud nyata dari kasihan itu. Pertanyaan yang berikut yang masih berkaitan dengan Palestina dari pertanyaan yang tadi adalah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana langkah dan upaya berimpak langsung untuk turun aksi membantu negara Palestina. Jadi langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan. Selain tentu doa sudah pasti ya, itu karena ikatan kita itu selemah-lemah iman paling tidak adalah kita mendoakan yang terbaik tentu. Pemirsa Al-Kalam yang berbahagia, ini pertanyaan yang sangat penting. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina? Yang pertama, karena ini urusan antar negara ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi antar negara. Kita mendorong pemerintah Indonesia dan kita bersyukur pemerintah Indonesia sudah, Pak Jokowi melalui Menteri Luar Negeri sudah mengecam tindakan Israel yang semena-mena dan untuk membuat gerakan untuk kita membantu saudara kita di Palestina. Tapi tidak sampai di situ, harusnya kita mendorong pemerintah Indonesia, karena kita orang Indonesia ya, untuk berkomunikasi dengan PBB. Tapi di PBB juga ini ada masalah, karena PBB ini ada kubu Rusia dan kubu Amerika. Ya, ini juga harus diselesaikan, harus dikomunikasikan bagaimana PBB menjadi satu, support menyelesaikan konflik di Palestina untuk menghentikan pasukan Israel menjajah bumi Palestina. Karena kalau nggak seperti itu, nggak susah kita menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina ini, bukan perkara mudah. Itu yang pertama. Jadi membangun komunikasi internasional melalui mendorong pemerintah kita untuk berkomunikasi dengan PBB. Ya, itu satu. Yang kedua, ya konkretnya, faktanya, memang masyarakat Palestina banyak yang mati, banyak yang terluka, rumah sakitnya dibom. Ya, artinya membutuhkan obat-obatan, membutuhkan makanan dan seterusnya. Kita support. Bagaimana? Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga filantropi. Seperti kita punya MPAKI, Lazis MPAKI, yang alhamdulillah sudah skupnya nasional. Namun lembaga filantropi seperti Lazis MPAKI ini juga nanti harus bekerja sama dengan Basnas. Dan insya Allah kemarin saya dapat bocoran, memang kita akan menggali dana, atau Lazis MPAKI akan menggali dana untuk nanti kerjasama dengan Basnas. Karena Basnas di sana sudah bergerak. Informasi terakhir, jauh sebelum peristiwa ini, Basnas sudah mendirikan kayak pesantren atau rumah sakit di sana. Dan tinggal nanti lembaga filantropi kita gerakkan se-Indonesia, karena banyak ya
Kalau person to person kan susah. Tapi kalau melalui lembaga filantropi ini, nanti kerjasama dengan Basnas atau lembaga-lembaga kredibel yang bisa menyalurkan langsung ke sana, nah itu insya Allah bantuan dipastikan akan sampai. Yang lebih tepat sih melalui lembaga filantropi pemerintah ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya seperti himbauan MUI juga untuk kita minimalnya mendoakan lah. Ya, itu sudah paling minimal. Ya, untuk saudara-saudara kita Muslim di Palestina agar Allah berikan yang terbaik. Allah sudahi konflik dan berikan solusi yang tepat untuk saudara kita di Palestina. Mungkin 3 hal ini yang bisa kita lakukan guna membantu saudara kita yang sekarang sedang dijajah di Palestina oleh tentara Israel. Demikian, Sat. Tentu sangat kita apresiasi dan sangat kita ucapkan rasa terima kasih, dan juga selalu kita support ya bantuan luar negeri, khususnya dari dunia Islam, baik yang bersifat resmi maupun personal atau ormas begitu ya ke Palestina. Tapi penting untuk kita ingat bahwasannya seperti kita ketahui bahwa konflik Palestina ini kan sudah sangat lama ya. Jadi selain membantu, juga harus kita pikirkan bantuan kita ke Palestina itu digunakan untuk apa. Karena jangan sampai juga saya membayangkan ya, kalau bantuan negara Islam ini itu sudah disalurkan sejak 48 ya, ketika Palestina dicaplok oleh Islam, itu kan berarti sudah Masya Allah itu sudah triliunan, mungkin udah nggak terhitung itu. Qatar sendiri itu berapa, Saudi itu berapa. Jangan dikira Mesir itu juga nggak bantu loh, meskipun mereka mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi bantuan yang bersifat non pemerintah itu juga banyak. Sehingga ringkasnya ingin saya katakan, uang yang diterima oleh Palestina itu sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Nah, ini mungkin minimnya informasi minimal ke saya ya. Tapi saya kemudian berpikir uang yang sudah terkumpul sejak 48 itu digunakan untuk apa? Itu tidak pernah difikirkan. Sehingga dalam jangka menengah itu taruhlah 5-10 tahun ke depan. Itu maka bantuan-bantuan luar negeri yang sampai ke Palestina, karena yang tidak sampai lebih banyak yang ditolak oleh Israel itu. Konon malah juga ada, mohon maaf ya, dulu itu ada Cafe Marmara yang di Turki dan sebagainya, itu juga kadang bantuan Palestina itu tidak sampai ke orang Palestina loh. Tapi malah justru dirampok oleh IDF, Israeli Defense Force, TNI-nya Israel gitu. Kan ini sangat, menurut saya perlu difikirkan bagaimana cara agar bantuan yang kita kumpulkan itu betul-betul sampai kepada yang berhak. Bahkan ada, mohon maaf ya, saya tidak sepenuhnya percaya, tapi itu ada, bahwa kemudian ada orang mohon maaf ya, mengumpulkan donasi tapi ternyata tidak sampai ke Palestina. Nah, sehingga dalam jangka pendek harus ada audit bantuan Palestina itu digunakan untuk apa dan sampai kemana. Menengahnya adalah tentu untuk pendidikan ya, juga pendidikan orang Palestina tidak hanya butuh makan ya, tapi juga butuh edukasi, butuh kemudian juga masa depan mereka. Syukur-syukur kalau misalnya orang-orang di dunia Islam ini mau ya mengadopsi atau mungkin ya istilahnya membawa orang-orang Palestina yang mungkin tadi disampaikan Ustadz Imad dalam jeda pertama ya, rumahnya hancur, keluarganya pada hilang, itu tentu ada harus pendekatan psikologis ya, pendampingan itu dalam waktu. Nah, jangka panjangnya adalah memikirkan bagaimana Palestina itu bisa merdeka. Tadi saya sangat disampaikan Ustadz Sigit bahwa itu masalah pelik, tidak bisa bim salah bim, bisa kemudian 1-2 tahun bahkan puluhan tahun ya. Wong faktanya jadi Israel itu kan sebenarnya hanya gurita simbol dari cengkeraman negara Barat, bagaimana caranya agar negara Arab secara khusus, negara Islam secara umum itu tidak akan maju, sehingga anggarannya, karena kita tahu negara Islam itu rata-rata anggarannya itu mayoritas untuk perang, untuk pertahanan, sehingga kita tidak pernah akan bisa maju dalam pendidikan, dalam teknologi, inovasi, pertanian, karena mayoritas anggarannya dikhususkan untuk pertahanan. Jadi orang Arab itu mikirnya bagaimana cara memerangi Israel itu, sehingga memang di satu sisi bahwa negara Barat yang memang melahirkan ya, mereka itu ibarat kata orang yang hamil, negara-negara Barat itu anaknya, embrionya yaitu Israel itu tentu tidak akan semudah itu melepaskan Israel itu kemudian diperangi oleh taruhlah Hamas atau Jihad Islami atau yang lain seperti itu. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin
Israel itu harus punya superioritas di sana. Sehingga masalah sangat pelik ya, politik dan sebagainya, seperti konspirasi dan sebagainya seperti itu. Sehingga dalam jangka panjang, konkretnya bagaimana? Saya pikir selama ini yang sudah dilakukan oleh beberapa ormas-ormas pendukung Palestina itu sudah sangat bagus ya, melakukan tabligh akbar, edukasi, kadang-kadang tayangan-tayangan kita sering menghadapi itu, melihat itu ya, beberapa advokat-advokat yang pro Palestina itu melakukan tayangan ini sebagai penyadaran, pengingat umat Islam bahwa umat Islam itu selain masalah ya buta huruf, buta Al-Quran, masalah kebodohan, persatuan itu sekelumit ya, masalah kesyirikan dan sebagainya itu sekelumit masalah yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk masalah Palestina itu satu terkait satu sama lain ya. Sehingga kata kuncinya tadi sudah disampaikan Ustadz Ustadz Wijayanto, kepedulian ya, man lam yahtam bi ambil muslim ini. Ada kepedulian. Sehingga konkretnya bagaimana untuk yang jangka panjang ini, kalau di Mesir itu ada yang namanya bahasa Indonesia, semacam kayak lembaga yang think tank khusus ya, membahas tentang Yahudi ya. Ada Akademi Yahudi Mesir, itu bukan berarti Akademi Kajian Yahudi di Mesir. Al-Hay'ah Lidirasat Al-Yahudiyah wal Wasahyuniyah, itu dulu ada Profesor Abdul Wahab Masiri itu yang punya ensiklopedia Yahud dan Zionis itu di Mesir. Teman-teman di Gajah Mada juga punya, karena saya anggotanya. Nah, misalnya itu seperti ada PPMT, Pusat Pengkajian Masalah Timur Tengah. Nah, betul. Tapi memang waktu itu masih rame-ramenya masalah Iran dan itu. Tapi ya, betul. Palestina termasuk di dalam kajiannya. Betul. Meskipun itu wilayahnya bukan wilayah Timur Tengah, tapi itu bagian dari kepedulian juga. Nah, betul. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa akan sangat bagus sekali ketika kayak ACT dan yang lain, para funding dan fundraiser itu yang mengumpulkan uang itu berkolaborasi dengan kajian PPMT tadi. Pusat Pengkajian Masalah Timur Tengah. Nah, karena tapi ini sudah jelas, ini ada nih di grup LAS MPAKI sudah sedang berkomunikasi, baik LAS, NAS, Basnas. Dewan Dakwah, Basnas. Oh iya. Basnas juga sudah mengeluarkan surat edaran resmi ngejak kerjasama ke lembaga filantropi apa saja yang ada di Indonesia ini untuk bergabung, karena Basnas ini akan kerjasama dengan KBRI Indonesia yang ada di sana. Dan sampai karena memang ada sekolah Indonesia, ada rumah sakit Indonesia. Dan di sini dijelaskan tekanannya jelas untuk pemulihan pasca konflik. Di antaranya. Ya, makanya memang yang disampaikan khawatir saat konflik Toyib itu ada terjadi, tapi kita nggak perlu bingung karena lembaga-lembaga filantropi kita ini bisa saling terpercaya. Highlight-nya adalah bagaimana kita mencari lembaga filantropi yang kredibel, akuntabel, amanah. Betul. Karena nanti ada dua fungsi itu yang betul-betul ditekankan di dalam, misalnya Lazis MPAKI Bias misalnya. Lazis MPAKI ini betul-betul dia bukan sekedar amanah saja, tapi jadi jembatan. Amanah dalam pengertian dia juga jadi agen akan menyalurkan sebagaimana yang disampaikan, tapi jembatan itu dia juga memfasilitasi, namanya juga jembatan. Jembatan itu kan rela untuk dilewati siapapun. Dan insya Allah terakreditasi dengan baik dan akuntabilitas amanah, karena saya termasuk pembinanya. Nah, jadi mudah-mudahan lah tidak ada, dan saya tidak sepeser pun ngambil sama sekali, bahkan saya mensupport. Jadi intinya satu, kepedulian selain doa, tadi saya perkenalkan lagi adalah ya man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Pertama ya dengan kekuasaan. Gak punya kekuasaan ya bagaimana disalurkan oleh kepada diplomatik G2G dan bahkan internasional lah, itu tadi. Yang kedua, fabilisani ya seberapa banyak kita juga memahamkan dan juga mengertikan tentang kepedulian pada kita dalam bentuk apa yang bisa kita lakukan. Ya artinya kalau nggak bisa semua jangan tinggalkan semua. Ya mungkin siapapun bisa peduli lah, masuk sedekah itu fisari wadara. Fisari wadara. Fisari wadara. Sari dalam keadaan nelangsa, kurang maupun lapang, sempat maupun sempit, lapang maupun sempit. Karena memang
sedekah itu kalau nggak bisa materi ternyata ada sedekah yang imateri, termasuk kepada Palestina. Minimal doa itu kan sudah sedekah. Minimal menganjurkan orang lain untuk yang punya untuk berbagi. Itu juga bagian dari. Jadi ternyata indah sekali kita berserikat pahala walaupun kita tidak ada materi. Surga tentu tidak hanya dengan materi yang dipunya, tetapi kepedulian itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan itu juga menjadi jawaban. Ya gimana? Memboikot produk-produk Israel perlukah? Itu kebijakan ya, kebijakan. Gimana Ustaz? Kaitannya ini. Jadi belum nggak masuk dalam pertanyaan, tapi ada tambahan pertanyaan. Yang 3 kayaknya itu, bukan? Enggak. Bukan. Enggak ada yang tanya. Bagaimana tentang boikot produk? Ada seruan-seruan seperti ini. Ya. Bagian dari Karena membantu. kalau itu produk misalnya, meskipun lembaga, ini juga jadi pertanyaan beda ya. Artinya itu akan biasnya lebih mengembang ke sana. Perusahaan Yahudi itu juga sudah dikerjasamakan di Saudi Arabia. Di depan Ka'bah itu ada beberapa perusahaan Yahudi. Di depan Ka'bah ada Kentucky, itu aslinya milik Yahudi. Meskipun kalah dengan Al-Baik ya. Terus terang Al-Baik di Mekah itu memang zakatnya ke Palestina dari orang ini. Jadi Al-Baik jauh lebih enak, lebih oke, lebih ini ya. Di Arab baik kita itu bukan hanya karena sesuai dengan talbiyahnya. Al-Baik, Allahumma Al-Baik itu ya. Al-Baik, Allahumma Al-Baik. Jadi yang diingat-ingat malah Al-Baik. Dan saya mohon maaf, ini tiap bulan saya berangkat sana. Nanti bulan ini berangkat sampai Januari saya tiap bulan berangkat. Selalu ada oleh-oleh Al-Baik dan bukan 1-2 biji gitu. Dan memang jauh lebih enak daripada perusahaan Yahudi. Tetapi mengenai boikot itu, saya pikir kalau itu berkenaan langsung janganlah ya, artinya. Karena kalau saya beberapa kali ke Palestina itu diingatkan kalau sama-sama beli minuman itu cari orang Muslim, orang Palestina. Nah itu, kalau itu jelas yang jual orang Yahudi, why not kita? Kenapa kita enggak kepada Israeli yang jelas-jelas aneksasi? Karena harus dicatat ya, kita tidak, ini penjajah. Karena itu bukan haknya, betul-betul. Makanya dia ngancam ketika netizen Indonesia sangat keras terhadap Israel, kamu nanti saya Palestinkan. Dan itu pernyataan resmi. Pernyataan resmi, kalau Indonesia tetap ngotot begitu, maka Indonesia akan saya Palestinkan, walaupun terus dibela sama Rusia. Tapi Rusia bela apa? Karena Rusia juga nggak punya kekuatan apa-apa, dengan Ukraina juga nggak ada masalah, juga nggak selesai-selesai. Tapi paling tidak, kita harus pahami bahwa posisi ini harus tahu bahwa Israel itu invasi, karena betul-betul dia itu jajah. Itu harus dipahamkan ya, karena itu tanahnya Palestina. Maka aneh kalau Palestina nggak bisa merdeka, padahal tanahnya sendiri, kedaulatannya sendiri tapi nggak bisa merdeka. Maka kebijakan Indonesia jelas dan itu kita apresiasi. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina karena pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia juga Palestina. Itu harus jadi catatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini terjawab karena ini memang kalau mau dikembangkan. Sampai hari ini diplomasi aja yang tertunda. Arab Saudi sendiri aja menunda-nunda terus tentang ini karena memang peliknya masalah. Betul. Yaitu. Baik, kita masih di El Kalam, Lembaga Konsultasi Keluarga dan Kajian Islam.